Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 664. Oke lah, gak usah banyak mengimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendapatkan serangan dari luar dan juga dalam tubuhnya membuat iblis ke-8 Okta pada saat ini meronta-ronta dengan penuh kesakitan, dan kemudian kekuatan hitam telah menyebar keluar di dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Bahkan saat ini cairan berwarna merah hitam juga telah disemburkan dari dalam tubuh iblis ke-8 Okta ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya tubuh dari iblis ke-8 Okta telah hancur lebur, bahkan fisik dan juga jiwanya pada saat ini lenyap begitu saja. Api yang berwarna hijau tiba-tiba saja keluar dari dalam ledakan, dan kemudian Soyen ketika melihat kemunculan api yang berwarna hijau tersebut, dia tanpa ragu-ragu melambaikan tangannya. Lalu api berwarna hijau ini melesat ke arah dari Soyen, dan itu sebenarnya merupakan api suci yang tadinya dimiliki iblis ke-8 Okta tersebut. Setelah meledaknya tubuh iblis ke-8 Okta, pada akhirnya pertempuran ini telah selesai dan kemudian dimenangkan oleh kelompok Soyen. Para pendukung dari iblis ke-8 Okta hanya bisa melongo penuh dengan ketakutan. Bagaimanapun juga ketua mereka telah benar-benar tewas. Setelah kekacauan ini benar-benar berakhir, Yao Ling tiba-tiba saja melambaikan tangannya dan kemudian dia berkata, "Hukum luar angkasa." Yao Ling pun mengendalikan sebuah kekuatan murni yang tersebar di sekitarnya, dan kemudian hal itu digunakan untuk memperbaiki dunia petir yang telah rusak akibat pertempuran barusan. Sementara Yueru, pandangan matanya melihat ke arah langit dengan cara yang cukup linglung, dan dia pada saat ini mengatakan, "Akhirnya kita menang juga." Yueru benar-benar tidak percaya bahwa mereka akan bisa memenangkan pertempuran melawan iblis ke-8 Okta. Soyen yang telah kelelahan, pada akhirnya dia pun pada saat ini merasakan pusing luar biasa, dan kemudian tubuh dari Soyen terjatuh dari udara. Menyaksikan hal seperti itu membuat Yun Yun langsung melesat dengan sangat cepat, dan kemudian dia menangkap tubuh dari Soyen. Soyen pun di dalam pelukan dari seorang Yun Yun, dia tersenyum sambil mengatakan, "Pada akhirnya kita menang juga." Yun Yun hanya membelai wajah dari Soyen sambil tersenyum dan juga memandangi raut wajah dari Soyen ini. Pandangan mata dari Yun Yun juga terlihat berbinar. Dia benar-benar kagum terhadap perjuangan dari seorang Soyen. Yueru bersama dengan Yao Ling ini telah langsung melesat untuk mendekati Yun Yun dan juga Soyen yang masih dalam pelukan gadis cantik itu, dan kemudian Yao Ling bersama dengan Yueru segera mengatakan, "Soyen, terima kasih banyak." Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Yao Ling melihat ke arah bawah. Dia merenung sejenak dan tanpa ragu-ragu sebelum pada akhirnya Yao Ling pun berkata, "Mari kita semuanya turun dan temui Kaisar Surgawi." Meskipun hubungan antara Kaisar Surgawi dan juga klan Xiao memiliki sedikit perselisihan, namun itu telah terjadi di zaman kuno. Dan kemungkinan saat ini dengan insiden yang terjadi, Kaisar Surgawi meskipun mengetahui bahwa Soyen adalah seseorang yang berasal dari klan Xiao, mungkin dia masih akan maklum dan juga tidak akan menyeret Soyen ke dalam permasalahan antar pribadi Kaisar Surgawi dan juga klan Xiao di masa lalu. Tepat ketika mereka berempat akan segera turun dari udara, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa dari arah bawah. Luar biasa, luar biasa. Kalian benar-benar sangat luar biasa. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan dari bocah-bocah ini. Suara itu berasal dari Kaisar Surgawi yang berada di bawah sana. Pandangan matanya pada saat ini melihat pada kelompok Soyen dengan cara yang tersenyum penuh dengan kelicikan. Dan kemudian dunia petir ini telah kembali mengeluarkan fluktuasi-fluktuasi petir yang cukup mencekam. Bahkan fluktuasi dari kekuatan petir itu telah memberikan energi tekanan yang cukup berat
pada Xiaoyan dan juga ketiganya. Yun Yun melihat pada Kaisar Surgawi dan kemudian dia samar-samar merasakan sedikit gelisah. Lalu Yun Yun pun berteriak, "Kaisar Surgawi, apa yang sedang kau lakukan?" Kaisar Surgawi tersenyum, pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia pun mengatakan, "Xiaoyan, sebenarnya aku sudah tahu bahwa kau merupakan seseorang yang berasal dari klan Xiao. Meskipun dirimu menyembunyikan aura dari klan Xiaomu, apakah kau pikir aku tidak akan mengenalinya?" Xiaoyan yang sudah menarik kembali kekuatan iblis ke dalam tubuhnya untuk saat ini melihat pada Kaisar Surgawi dan kemudian dia juga membuka topeng yang diberikan oleh Yao Ling. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, "Baiklah, karena kau sudah mengetahui identitas asliku, maka tidak ada gunanya lagi aku menyembunyikan identitas asli ini. Kau benar-benar pandai membuat sebuah pertunjukan, Kaisar Surgawi." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Kaisar Surgawi sedikit tersenyum penuh dengan kegilaan dan kemudian dia pun mengatakan, "Apapun akan aku lakukan selama aku bisa mendapatkan hasil yang bagus, dan itu bukanlah sebuah masalah." Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di dalam tempat ini akan ada 6 api suci dan juga kekuatan iblis yang cukup tirani seperti itu. Bahkan iblis kegelapan Okta Fufufafa telah terjatuh sepenuhnya di tangan darimu. Xiaoyan seolah memikirkan sesuatu dan kemudian dia berkata, "Kaisar Surgawi, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya kau mampu menahan pukulan yang mematikan dari iblis kegelapan Fufufafa. Seharusnya kau memiliki sesuatu yang luar biasa di tanganmu, bukan? Jika tidak, mungkin kau sudah tewas dalam serangan saat itu." Kaisar Surgawi hanya tersenyum tipis dan kemudian dia melambaikan tangannya lalu menunjukkan sebuah bunga di telapak tangan sambil mengatakan, "Lihatlah, ini merupakan artefak nomor 1 di dalam dunia abadi yang bernama anggrek kuno." Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sudah kuduga." Kaisar Surgawi kemudian kembali mengatakan pada Xiaoyan, "Lepaskan metode kultivasi mantra api yang kau miliki dan juga sumber api suci. Jika tidak, maka tubuh dan juga jiwamu akan aku hancurkan di dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Surgawi mengeluarkan fluktuasi energi petir dari dalam tubuhnya, dan hal seperti ini juga telah menarik kekuatan-kekuatan petir yang berada di dalam dunia petir ini. Bagaimanapun juga tempat ini merupakan tempat yang telah diciptakan oleh Kaisar Surgawi itu sendiri, seolah-olah Kaisar Surgawi merupakan rajanya dan petir-petir yang berada di dalam tempat ini semua adalah anak buahnya. Yueru tidak bisa menahan diri dan kemudian dia membuat keputusan dengan tegas, "Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan dari segel Dewa Bulan dan mungkin aku bisa menghentikan Kaisar Surgawi sialan ini. Sementara kalian bertiga segera kabur dari dalam tempat ini. Xiaoyan, lindungilah dirimu baik-baik. Bagaimanapun juga kau telah terluka di dalam pertempuran sebelumnya." Yao Ling menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Yueru, "Jika kita pergi, maka kau pasti mati." Yun Yun melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, kemungkinan kau harus pergi secepatnya dari dalam tempat ini. Aku akan menggunakan warisan dari api suci dan juga Dewa Bunga untuk menahan Kaisar Surgawi. Hal itu cukup untuk memberikan waktu bagi dirimu segera kabur." Ketiga wanita itu telah sepakat untuk tidak mundur sama sekali dan mereka akan mati-matian melawan Kaisar Surgawi ini demi melindungi seorang Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia segera tertawa. Lalu Xiaoyan melepaskan diri dari pelukan seorang Yun Yun sambil mengatakan, "Aku adalah seorang pria jantan dan aku harus selalu berdiri tegak. Bagaimana mungkin aku bersembunyi di balik sekelompok wanita? Akulah yang akan menghentikan Kaisar Surgawi. Sementara kalian bertiga cepat tinggalkan tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Yun Yun, Yueru, dan juga Yao Ling cukup terkejut. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar keras kepala. Meskipun tubuhnya sudah terluka,
namun dia masih akan melakukan pertempuran. Soyen untuk saat ini terdiam karena dia sedang berkomunikasi dengan jiwa dari pedang pembunuh dewa yang berada di dalam cincin penyimpanan. Senior, berapa persen diriku mampu mengalahkan Kaisar Surgawi ini? Jiwa dari pedang pembunuh dewa terdiam sejenak dan kemudian dia mengatakan kemungkinan tidak ada 10%. Selain itu, anggrek kuno yang dimiliki Kaisar Surgawi merupakan sesuatu yang cukup misterius dan dari beberapa generasi penguasa dunia abadi ini belum ada yang bisa menaklukkan anggrek kuno itu. Dan menurut apa yang dikatakan oleh guruku, ada jimat lain yang telah menyertai anggrek kuno ini. Soyen ketika mendengarkan ucapan dari jiwa pedang pembunuh dewa hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, apakah mungkin benar-benar tidak ada jalan dan mungkinkah nasibku memang akan berakhir hari ini juga? Melihat Soyen yang sudah putus asa membuat jiwa pedang pembunuh dewa tiba-tiba saja mengatakan, bocah sialan, kenapa tiba-tiba saja kau putus asa seperti itu? Dimanakah semangatmu yang barusan? Meskipun kau tidak ada 10% kemungkinan untuk bisa menang melawan Kaisar Surgawi, bukan tidak lain, kau mampu membalikkan keadaan. Pedang pembunuh dewa yang kau miliki, apabila kau punya 7 api suci yang mampu kau bentuk menjadi simbol suci, maka kau akan bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa dari pedang pembunuh dewa ini, dan mungkin itu akan bisa menjadi harapan terakhir bagi dirimu mengalahkan Kaisar Surgawi itu. Dan yang ingin aku katakan pada dirimu adalah artefak yang berasal dari dunia manusia merupakan sebuah artefak terkuat di dalam dunia 1000 besar ini. Pedang pembunuh dewa adalah senjata yang cukup istimewa, maka dari itu perlu dikultivasikan dengan sesuatu yang luar biasa supaya kau bisa memaksimalkan potensi. Meskipun begitu, kau juga tidak boleh sembarangan. Bahaya yang dihadapi saat menggunakan pedang pembunuh dewa jelas bukan seperti sesuatu yang bisa kau bayangkan dengan mudah. Itu adalah artefak suci, dan selama ini yang mampu menggunakan pedang pembunuh dewa di dalam dunia 1000 besar dengan kekuatan maksimal hanyalah satu orang, dan itu adalah Raja Suci yang merupakan gurumu dan selama ini kau panggil dengan sebutan Dewa Kuno Tose. Apabila dirimu benar-benar mampu membentuk 7 simbol suci dan kau masukkan ke dalam pedang pembunuh dewa, maka serangan yang dihasilkan dari pedang tersebut bahkan jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kekuatan iblis dalam level yang kau gunakan saat ini. Tapi kau juga harus waspada dengan serangan balik dari penggunaan pedang pembunuh dewa tersebut. Begitu kau tidak mampu menahan serangan balik ini, mungkin tubuh jiwa dan juga tubuh fisikmu akan lenyap selamanya dari dunia. Pikirkanlah baik-baik, apakah kau masih akan menggunakan pedang pembunuh dewa ini? Soyen terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, aku sudah tidak punya pilihan lain dan satu-satunya yang bisa aku pergunakan adalah pedang pembunuh dewa. Meskipun aku harus mati tidak apa-apa, setidaknya aku masih bisa menyelamatkan yang lain daripada kita semuanya yang mati akibat Kaisar Surgawi ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat jiwa pedang pembunuh dewa segera tertawa. Kau benar-benar layak menjadi keturunan dari klan Xiao. Keberanian dan juga semangatmu memang luar biasa. Jika begitu, gunakanlah kekuatan api suci yang kau miliki. Soyen menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia melambaikan tangan. 6 api suci pada saat ini telah keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian berputar-putar. Api suci ke-6 merupakan api suci berwarna hijau yang telah Soyen dapatkan dari kematian iblis ke-8 Okta Fufufafa. Kaisar Surgawi melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, sungguh trik yang membosankan. Semuanya akan berakhir. Kalian dari klan Xiao masih suka berpura-pura seperti orang kuat yang tidak bisa dikalahkan. Alasan kenapa Kaisar Surgawi mengatakan hal seperti ini karena meskipun dia sudah tidak berada di dalam kekuatan puncaknya
Untuk mengalahkan Soyen bukan sesuatu yang susah. Bagaimanapun, Soyen yang saat ini, dia juga sudah terluka parah. Dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Kaisar Surgawi untuk melenyapkan Soyen dan menghapuskan dendam lama dengan Clan Xiao. Satu-satunya alasan kemarahan dari seorang Kaisar Surgawi terhadap Clan Xiao adalah pada saat itu ras jahat asing akan melarikan diri dari dalam dunia seribu besar. Namun Clan Xiao telah menutup jalur kabur bagi ras jahat asing ini, dan kemudian hal tersebut membuat para ras jahat asing yang termasuk gerombolan Okta Fufu Papa menjadi mengamuk, dan kemudian hal itu telah menyebabkan kematian dari kekasih Kaisar Surgawi. Hal inilah yang mendasari kemarahan besar dari seorang Kaisar Surgawi terhadap Clan Xiao. Pada saat itulah Kaisar Surgawi telah berjanji akan memusnahkan orang-orang dari Clan Xiao dan juga keturunannya. Pandangan mata dari Yun Yun melihat ke arah Soyen yang sudah mengeluarkan 6 api suci, dan kemudian hal ini membuat Yun Yun berkata, "Soyen, bahkan jika kau menggunakan kekuatan dari api suci, aku khawatir itu tidak akan banyak membantumu untuk bisa mengalahkan Kaisar Surgawi." Pandangan mata dari Soyen selalu tertuju pada Kaisar Surgawi, dan dia juga tidak peduli seberapa kuatnya petir yang telah memberikan tekanan di dalam tempat ini. Soyen pun kemudian melihat pada Yun Yun sambil berkata, "Justru karena hanya ada kesempatan hidup ini, aku tidak bisa menyerah. Yun Yun, pinjamkan aku api suci yang berada di dalam tubuhmu untuk sementara, dan kau jangan melakukan pertempuran ini." Roh api suci Hualing yang berada di dalam tubuh dari Yun Yun kali ini mengatakan, "Kakak, ayo kita segera kabur saja dari dalam tempat ini. Aku takut apabila kita berhadapan dengan Kaisar Surgawi, maka kita semuanya akan mati." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Apa? Pergi? Aku tidak akan pergi. Kali ini aku sudah memutuskan hidup dan matiku akan terus bersama dengan Soyen." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yun Yun pun melambaikan tangannya, dan kemudian api suci yang berwarna putih dan berbentuk bunga kini telah muncul dalam seketika. Itu merupakan api suci peringkat ke-7 yang bernama api 10.000 bunga. Yun Yun melihat pada Soyen dan kemudian dia bertanya, "Seberapa besar keyakinanmu untuk bisa mengalahkan Kaisar Surgawi?" Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sepertinya kurang dari 30%. Yun Yun pun tanpa ragu lagi langsung menyerahkan api suci yang berada di telapak tangannya itu kepada Soyen. Dan kemudian setelah menerima api suci dari seorang Yun Yun, tangan dari Soyen untuk saat ini membentuk sebuah segel tertentu. Dia mengaktifkan kekuatan dari mantra api yang berada di dalam tubuhnya, dan dalam seketika hal seperti itu berubah menjadi koali api kecil yang mengambang di hadapan dari seorang Soyen. Fluktuasi energi kuno telah dipancarkan dari dalam koali api kecil tersebut. Kaisar Surgawi ketika menyaksikan apa yang dilakukan Soyen hanya bisa mengatakan, "Sungguh bocah bodoh yang keras kepala. Karena kau masih berniat untuk melawan diriku, maka aku tidak segan-segan untuk mengantarkanmu ke dalam neraka. Rasakanlah kekuatan petir langit dan bumi." Setelah Kaisar Surgawi mengatakan hal seperti ini, seluruh petir yang berada di dalam dunia petir telah bergejolak dengan cara yang cukup mengerikan. Seolah-olah itu akan menghancurkan setiap kehidupan yang berada di dalam tempat ini. Soyen tanpa ragu lagi langsung memasukkan kekuatan dari 7 api suci ke dalam koali api yang berada di hadapannya. Dan kemudian dia berkata, "7 api, pinjamkan aku kekuatanmu." Dalam sekejap, energi dari 7 api yang telah dimasukkan ke dalam koali api kecil di hadapan dari seorang Soyen kali ini telah dimuntahkan kembali, dan kemudian berubah menjadi tameng api yang sangat besar. Hal itu akan digunakan Soyen untuk menghadapi serangan petir dari Kaisar Surgawi. Sementara Yun Yun pada saat ini mengatakan, "Karena kita semuanya akan mati, kita tidak perlu takut pada apapun." Yun Yun pun langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti itu disalurkan ke dalam tubuh dari seorang Soyen. Hal ini juga dilakukan oleh Yao Ling dan juga Yueru. Pada akhirnya, pung!
sebuah bola petir telah dilemparkan oleh Kaisar Surgawi pada kelompok Soyen. Namun hal seperti ini juga langsung ditahan oleh tameng api yang barusan dibentuk oleh seorang Soyen. Pada akhirnya, krak, krak, tameng api yang dibentuk Soyen kali ini sepertinya sudah tidak mampu menahan kekuatan dari bola petir yang luar biasa dari seorang Kaisar Surgawi sampai menimbulkan banyak retakan. Namun pada saat bola petir akan menghancurkan tameng api milik Soyen, tiba-tiba saja duar, ada sebuah serangan yang tidak terlihat kini telah meluncur dari atas langit dan kemudian menghantam bola petir itu sampai menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Semuanya pun hancur, gelombang energi menyebar dalam seketika. Dan kemudian raut wajah dari Kaisar Surgawi telah berubah menjadi sangat jelek. Pandangan matanya melihat ke atas langit dan kemudian dia mulai berteriak, "Siapa kau yang berani menghancurkan seranganku? Keluar dari sini! Jangan bersembunyi seperti seorang pengecut!" Dari atas langit sebuah bayangan raksasa tiba-tiba saja terlihat. Dan kemudian bayangan raksasa yang seperti kura-kura itu kini berkata dengan marah, "Dasar kau jangkrik tua! Berani-beraninya kau memenjarakan raja ini. Karena aku sudah lepas dari ikatanmu, maka raja ini akan menuntut balas dan membuatmu mati hari ini." Mendengarkan suara yang cukup familiar membuat Kaisar Surgawi tertawa. Dan kemudian dia mengatakan, "Ternyata kau orang tua. Aku tidak menyangka bahwa dirimu benar-benar bisa terlepas dari segelku." Bayangan kura-kura kini telah menunjukkan wujud aslinya, dan itu sebenarnya merupakan kura-kura naga. Yang tidak lain, kura-kura naga ini merupakan Raja Naga Baksia. Pandangan mata dari kura-kura naga tersebut melihat pada Kaisar Surgawi yang berada di bawah sana. Dan kemudian dia mengatakan, "Hanya sedikit orang yang mampu menunjukkan raja ini. Dan kau benar-benar tidak memenuhi syarat. Dalam hal itu, Kaisar Surgawi, kau sungguh penjahat yang hina dan juga tidak tahu malu. Kau menyegel diriku hanya untuk menyerap seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku. Apakah kau pikir aku tidak akan membuat perhitungan?" Sementara Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia melihat pada kura-kura naga sambil berkata, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya tubuh asli dari Raja Naga Baksia berada di dalam tempat ini." Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiga sosok kini telah muncul dari kehampaan. Dan tidak lain itu merupakan Sun Er, Xiaoyi bersama dengan putri Qianqin. Sun Er pun segera memegangi tangan dari seorang Soyen dan dengan raut wajah penuh kecemasan dia berkata, "Kakak Soyen, apakah kau baik-baik saja?" Soyen tersenyum pada Sun Er sambil membelai wajahnya. Dia pun menimpali, "Sun Er, kau tenang saja, aku tidak apa-apa." Sementara Xiaoyi yang telah melihat tubuh dari Soyen babak belur, dia pun tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Soyen, sudahlah, kau tidak perlu sok kuat. Pasti rasanya sakit sekali melihat luka-luka yang berada di dalam tubuhmu saat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi hanya membuat Soyen menggelengkan kepalanya. Dan kemudian dia pun berkata, "Kalian semuanya tidak perlu khawatir. Aku tidak bisa mati dengan mudah. Dan saat ini situasinya sangat serius. Bukan waktunya bagi kita untuk saling bercanda." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya pandangan mata dari seorang Sun Er melihat Yun Yun sambil mengatakan, "Saudari Yun Yun, ternyata kau juga berada di dalam tempat ini." Yun Yun hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saudari Sun Er, tidak kusangka bahwa diriku akan bisa melihat dirimu kembali." Suasana ketika Sun Er dan juga Yun Yun saling memandang terasa cukup aneh. Namun saat ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan karena keadaan sebenarnya yang harus segera ditangani adalah Kaisar Surgawi. Pandangan mata dari Sun Er ini melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen, apakah kau kenal dengan kura-kura naga itu?" Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, aku kenal. Itu adalah Raja Naga Baksia." Yueru dan juga Yaoling ketika mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian mereka berdua segera berkata secara serempak, "Apa? Sebenarnya itu adalah Raja Naga Baksia?" Sementara Sun Er tiba-tiba saja melambaikan tangannya
sebuah kotak batu ini telah muncul di telapak tangan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, benda ini untuk dirimu dan aku yakin bahwa kau lebih tahu cara menggunakan benda ini daripada kita bertiga. Dan juga terimalah ini, sumber api suci milikku." Xiaoyan segera menerima kotak batu pemberian dari seorang Sun Er dan kemudian dia pun mulai memeriksanya sambil berkata, "Ini sebenarnya merupakan bola roh, tapi kenapa auranya cukup berbeda?" Ketika Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, bola roh api yang berada di dalam tubuhnya sedikit bergejolak seolah-olah telah bertemu dengan teman lama. Dan Xiaoyan sekarang telah menggenggam 8 api suci jika ditambahkan dengan api suci milik Sun Er. Xiaoyan percaya dengan kekuatan 8 api suci dan juga pedang pembunuh dewa mungkin dia bisa mengalahkan Kaisar Surgawi. Melihat Sun Er telah menyerahkan api sucinya kepada Xiaoyan, membuat Xiaoyi dan juga Yao Ling tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak, terimalah juga api suci milikku." Putri Qianqin juga mengatakan, "Dan juga milikku." Api suci milik Xiaoyi merupakan api suci yang baru saja terlahir ke dunia. Sementara api suci milik seorang putri Qianqin merupakan api roh peri murni. Xiaoyan pun tanpa ragu lagi menerima kedua api suci tersebut dan kemudian pada saat ini dia telah memiliki 10 api suci. Ketika telapak tangan dari seorang Xiaoyan memegang 10 api suci ini membuat kekuatan garis darah klan Xiao yang berada di dalam tubuhnya menjadi sangat bergejolak. Aura kuno yang tidak terlukiskan secara perlahan juga bangkit dari dalam tubuh Xiaoyan. Dan kali ini pandangan mata dari banyak orang yang merupakan kelompok dari Yun Jun dan juga Sun Er ini melihat pada Raja Naga Baxia di kejauhan yang sudah mulai pertarungan dengan Kaisar Surgawi. Meskipun Raja Naga Baxia merupakan sosok kuat yang luar biasa, tapi dia telah kehabisan banyak kekuatan akibat ulah Kaisar Surgawi yang selama ini terus-menerus menyerap kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kemudian diar, sebuah tinju dari seorang Kaisar Surgawi menghantam tubuh Raja Naga Baxia yang membuat tubuh dari kura-kura naga itu terlempar cukup jauh. Jelas dengan kondisinya yang sekarang, Raja Naga Baxia bukan tandingan dari Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tertawa terbahak ketika melihat pada Raja Naga Baxia dan kemudian dia berkata, "Raja Naga Baxia, maukah dirimu melihat cahaya siang kembali? Aku tahu ketika aku memenjarakanmu, seharusnya pada saat itu aku menyerap seluruh kekuatan di dalam tubuhmu sampai habis." Merasakan fluktuasi yang cukup mengerikan dari dalam tubuh seorang Kaisar Surgawi membuat Raja Naga Baxia tiba-tiba saja mengatakan, "Kekuatan di dalam tubuhmu kini memang telah melonjak ke puncak reinkarnasi ke-6. Kau sungguh membuatku terkejut." Dan tampaknya selama kurun waktu bertahun-tahun ini, tampaknya beberapa hal yang tidak diketahui tidak berkurang sama sekali dari kelicikanmu. Ketika Raja Naga Baxia mengatakan hal seperti ini, pandangan matanya melirik pada Xiaoyan dan dia tahu bahwa Xiaoyan sedang mengumpulkan sesuatu untuk bisa mengalahkan Kaisar Surgawi. Maka dari itu Raja Naga Baxia akan menahan sekuat tenaganya dan mengulur waktu bagi seorang Xiaoyan. Kekuatan dari Raja Naga Baxia yang sekarang berada di puncak reinkarnasi ke-5 dan itu masih memiliki celah yang cukup jauh dengan Kaisar Surgawi. Pandangan mata dari Kaisar Surgawi melihat Raja Naga Baxia dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya kekuatanmu juga cukup luar biasa. Awalnya aku pada saat itu hanya berada di tingkat reinkarnasi ke-4, tapi untungnya aku bisa memanfaatkan celah yang berada di dalam tubuhmu untuk menyerap kekuatanmu dan kemudian memanfaatkannya dengan baik hingga mendapatkan kekuatan seperti saat ini. Meskipun kau telah tersegel dalam jangka waktu yang sangat lama, tapi kekuatan di dalam tubuhmu juga telah meningkat pesat. Jika pada saat itu aku tidak menyegelmu, kemungkinan kali ini kekuatanmu jauh melampaui diriku, wahai sang raja." Ras naga, sungguh kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah berkata seperti ini, Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dan kemudian seluruh kekuatan petir yang berada di dalam dunia petir ini bergerak dan kemudian berputar-putar di sekitar tubuh dari seorang Kaisar Surgawi. Kura-kura naga yang merupakan Raja Naga Baxia tiba-tiba saja melolong dengan suara yang sangat keras sampai-sampai menyebabkan jiwa dari orang-orang di dalam tempat ini bergetar. Dan Raja Naga Baxia juga mengatakan,
Hari ini akan menjadi hari kematianmu pada saat kau membentuk dunia yang kau namakan pusat dunia abadi ini. Kau telah mengorbankan banyak orang pada saat itu dari dunia abadi, dan itu semuanya hanya demi memenuhi keegoisan dari dirimu sendiri. Kaisar Surgawi, kau merupakan manusia kotor yang pantas mati. Mendengarkan ucapan dari kura-kura naga Raja Baksia, Kaisar Surgawi hanya tersenyum, dan detik berikutnya dia melambaikan tangannya. Sebuah bola hitam kini telah muncul di telapak tangannya sambil berkata, apakah kau pikir bisa melenyapkanku dengan mudah? Lihatlah ini baik-baik. Ini adalah sumber kejahatan dari kekuatan iblis kegelapan. Apakah kalian pikir jika aku tidak mengambil sumber kekuatan dari iblis kegelapan, tubuhnya bisa hancur dengan mudah? Namun, aku masih harus berterima kasih banyak kepada kalian semuanya, dan berkat kalian, iblis kegelapan bisa dihancurkan di dalam tempat ini. Bahkan aku juga telah berhasil mendapatkan sumber kekuatannya. Dengan hal ini, maka kekuatanku akan melonjak pesat, dan bahkan seseorang yang berada di reinkarnasi ketujuh tidak akan pernah mampu menghentikanku. Pandangan mata dari Soyen kini telah langsung melihat pada bola hitam yang berada di telapak tangan dari Kaisar Surgawi. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, pantas saja sumber kekuatan iblis kegelapan menghilang begitu saja. Ternyata itu telah diambil oleh Kaisar Surgawi. Sementara Raja Naga Baksia pada saat ini mengatakan, Kaisar Surgawi, sungguh kau orang jahat, menderitalah sampai mati dan memohonlah ampun atas kejahatan yang telah kau lakukan selama ini. Tubuh dari kura-kura naga, Raja Naga Baksia pada saat ini meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap Kaisar Surgawi tersebut. Namun Kaisar Surgawi tidak takut sama sekali, dan kemudian dia berkata, saat ini aku akan membiarkan kalian semuanya. Arti dari kekuatan absolut. Raja Naga Baksia telah membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian kekuatan air yang luar biasa ini telah diluncurkan ke arah Kaisar Surgawi. Menyaksikan hal seperti itu membuat Kaisar Surgawi tanpa ragu lagi langsung menelan sumber kekuatan jahat dari iblis kegelapan Okta Fufufafa. Hal ini telah meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya sendiri, dan kemudian dengan cara yang cukup santai, Kaisar Surgawi melambaikan tangannya. Tiba-tiba saja sebuah fluktuasi energi yang sangat mengerikan meluncur, dan kemudian serangan kekuatan air dari Raja Naga Baksia bisa dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Dan kali ini tubuh dari kura-kura naga Raja Baksia juga telah terlempar. Raja Naga Baksia yang masih belum menyerah, dia kembali meluncur ke arah dari Kaisar Surgawi. Namun sang kaisar itu mengangkat telapak tangannya ke arah langit, dan detik berikutnya kekuatan petir yang agung muncul dari langit, dan itu berubah menjadi sebuah pedang. Menyaksikan hal seperti ini membuat Yaoling, raut wajahnya telah berubah menjadi nampak jelek, dan kemudian rasa takut juga telah muncul di dalam hatinya, yang membuat Yaoling secara spontan mengatakan itu sebenarnya adalah sebuah artefak yang selama ini terkenal sebagai pedang Kaisar Surgawi Taichi, dan menempati peringkat kedua di antara 10 artefak teratas dunia abadi ini. Sementara Yun Yun juga berkata, pedang Kaisar Surgawi Taichi dan juga bunga anggrek kuno. Jadi apa yang dikatakan guru selama ini memanglah benar. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, pemimpin Istana Dewa Bulan dan juga Hua King telah memberitahukan pada Yun Yun dan juga Yueru apabila di dalam dunia abadi ini memiliki artefak yang cukup luar biasa. Namun kedua artefak tersebut telah menghilang dalam jangka waktu yang lama. Hua King dan juga pemimpin Istana Dewa Bulan menebak bahwa sebenarnya kedua artefak tersebut telah didapatkan oleh Kaisar Surgawi. Ternyata tebakan itu memang bukan omong kosong belaka. Pedang Kaisar Surgawi Taichi digunakan untuk menyerang, sementara anggrek kuno digunakan untuk bertahan dan juga pemulihan. Raut wajah dari seorang putri Qianqin telah berubah menjadi sangat jelek, dan dia tahu akan keseriusan dari masalah ini. Tiba-tiba saja
pandangan mata dari Putri Qianqin melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, "Zhou Yan, berikan aku kotak batu yang diberikan oleh Sun Er. Aku akan mencoba melakukan yang terbaik. Sementara harapan terakhir berada di dalam genggaman tanganmu." Mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin membuat Zhou Yan pada saat ini langsung menyerahkan kotak batu yang berada di telapak tangannya, pemberian dari Sun Er barusan. Kaisar Surgawi yang berdiri di langit dan telah memegang sebuah pedang pada saat ini segera mengatakan, "Raja Naga Baxia, ini merupakan pedang Kaisar Surgawi Taiji, dan aku akan menggunakan pedang ini untuk melenyapkanmu sepenuhnya. Dan setelah itu, aku juga akan melenyapkan semua orang yang berada di dalam tempat ini. Dengan begitu, kejahatan yang aku lakukan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun." Tidak butuh waktu yang lama, Kaisar Surgawi langsung mengaktifkan kekuatan dari pedang yang berada di tangannya. Fluktuasi energi yang dahsyat ini telah terpancar dari dalamnya, dan itu berubah menjadi seekor naga dan juga burung phoenix yang saling melengkapi satu sama lain. Cahaya keemasan juga dipancarkan dari dalam naga dan juga burung phoenix tersebut. Kenapa pedang Kaisar Surgawi Taiji mampu mengeluarkan naga dan juga burung phoenix? Karena pada saat itu Kaisar Surgawi telah menaklukkan naga dan juga burung phoenix itu lalu disegel ke dalam pedangnya. Hal ini telah meningkatkan kekuatan tempur dari pedang itu sendiri. Di sisi lain, Zhou Yan telah menutup matanya dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan 10 api suci yang berada di telapak tangannya itu. Sementara Kaisar Surgawi tidak akan segan-segan untuk melenyapkan Raja Naga Baxia. Tepat ketika Kaisar Surgawi akan melepaskan serangan dari pedang Kaisar Surgawi Taiji tersebut, tiba-tiba Putri Qianqin berteriak dengan keras, "Kaisar Surgawi, hentikan! Jika kau berani melepaskan serangan itu pada Raja Naga Baxia, maka aku juga akan menghancurkan benda ini tanpa ragu lagi." Putri Qianqin membuka kotak batu yang berada di telapak tangannya, dan kemudian sinar cahaya biru yang terang terpancar dari dalam kotak batu tersebut. Kaisar Surgawi langsung menoleh pada Putri Qianqin dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya itu adalah bola roh air." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Kaisar Surgawi ini akan kembali melepaskan serangannya yang paling mematikan pada Raja Naga Baxia, atau malah dia menghentikan serangan tersebut karena takut Putri Qianqin benar-benar menghancurkan bola roh air yang berada di telapak tangannya saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.